Iya, betul. Kira-kira permasalahannya itu seperti apa? Nah, sebetulnya ya masalahnya cukup banyak, tapi setelah saya pilah-pilah ada hal-hal yang mungkin krusial yang harus diselesaikan. Jadi pada dasarnya itu ketika saya mengajar, nanti setelah saya membuat penilaian itu hasil anak-anak ada yang belum memuaskan, walaupun tidak semuanya. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bagaimana sih caranya agar anak-anak tersebut kalau bisa semuanya bisa menerima pelajaran yang baik, hasilnya juga baik, termasuk nilainya juga nanti pada akhirnya baik. Itu yang saya ingin. Ya, berarti Bapak punya permasalahan bahwa anak-anak di kelas Bapak ini nilainya agak kurang bagus, terus mungkin ada permasalahan di kelas gitu ya Pak ya. Jadi tujuannya Bapak tadi pengen seperti apa Pak tadi? Saya pengen kalau bisa anak-anak itu nanti bagus, hasilnya nilainya juga bagus, pelajaran yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dicerna dengan baik, seperti itu. Jadi kira-kira di dalam kelas Bapak itu anak-anak mengalami kesulitan atau hambatannya itu seperti apa ya? Nah, begini, pertama ketika saya melakukan proses pembelajaran, saya mengajar misalnya menjelaskan suatu materi, itu ada beberapa anak yang betul antusias memperhatikan pelajaran saya. Tapi beberapa anak ya tidak terlalu banyak, ada yang selalu bergerak ke sana kemari, ada saja yang dilakukan walaupun sudah saya tegur, saya peringatkan, ya hanya berhenti sesaat. Setelah itu nanti deh mulai kadang-kadang sampai mengganggu teman yang lainnya, jadi selalu bergerak. Jadi terkadang saya itu bagaimana sih caranya supaya anak-anak tersebut itu bisa dia mendengarkan penjelasan saya sehingga materi yang saya sampaikan ini betul-betul bisa dipahami oleh anak-anak, seperti itu. Jadi pengen semua anak-anak itu bisa memahami gitu ya, bisa memahami. Jadi tujuan akhirnya Bapak itu pengen kalau misalnya pembelajaran dalam kelas, tujuan pembelajaran ini tercapai, sedangkan anak-anak ini ada yang satu pihak, mungkin ada beberapa anak yang fokus, tapi ada anak-anak yang luar biasa aktif gitu ya, sehingga pembelajaran Bapak itu tidak semua anak-anak bisa mengikuti, terus akhirnya nilainya kurang bagus gitu. Iya, malah yang aktif itu kadang-kadang mengganggu teman-temannya. Ya, itu yang mengganggu. Oke. Nah, berarti di sini apakah Bapak sudah mengidentifikasi minat dan bakat dari setiap siswa? Karena kan kadang mungkin ada siswa yang pembelajarannya mungkin secara visual, ada yang secara auditori ataupun estetik, Pak. Nah, kira-kira dari anak-anak tersebut apakah ada yang mereka sudah miliki gitu kelebihan-kelebihan untuk pelajaran? Iya, ada itu, Bu. Jadi di kelas saya itu setelah saya kelompokkan ada 4 tipe kalau nggak salah itu. Ya, diantaranya yang 3 anak ini senangnya selalu pegang pulpen atau apa, dia lebih senang mengamati gambar, kadang-kadang dia mencoret-coret di kertas. Kalau saya ya itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu saya sih, yang dia tetap menerima penjelasan saya. Ya terus ada tadi yang suka bergerak terus seperti itu, tapi ada juga yang tenang, lipat tangan mendengarkan, dan ada yang sukanya hanya lebih suka apa ya, membaca. Dia kadang-kadang saya menjelaskan dia hanya lihat di buku paket yang sudah saya baca seperti itu. Oke, nah berarti permasalahannya itu adalah dari gaya belajar siswa ya. Oh iya, sepertinya kira-kira kalau sudah mengetahui, kita sudah tahu bahwa siswa ini seperti ini, kan kita mungkin harus mengelompokkan siswa ya, sesuai dengan minat dan bakatnya siswa kan. Kira-kira dari rencana Bapak tadi kan Bapak pengen anak-anak ini semua bisa. Kira-kira menurut Bapak sekarang nih anak-anak ini setelah mengikuti pembelajaran Bapak anggap aduh ini saya punya permasalahan, ini masih skalanya masih berapa posisinya sekarang? Kalau dari 1 sampai 10? Iya, kalau 1 sampai 10 kayak sekitar 65, kadang-kadang hanya 60, berbisa seperti itu. Berarti dari 10 sampai 100 65 ya? 65. Oke, berarti yang ingin Bapak capai
berapa? Ya, saya sih tidak terlalu menargetkan tertinggi walaupun ingin ya. Ingin Mungkin 100% kalau ya. kalaupun anak sudah 90 ya itu sudah alhamdulillah syukur bisa melampaui. Oh ya, oke, baik Bapak. Nah, berarti kira-kira apa sih kekuatan Bapak atau rencana Bapak nih ya untuk mencapai tujuan Bapak kira-kira? Kalau dari cara belajar atau minat anak tadi kayaknya saya harus membuat rencana pembelajaran yang bisa menyangkut 4 hal tersebut. Iya. Ada yang suka membaca, ada yang suka lebih mendengar penjelasan dari saya, ada yang mungkin suka yang gerak-gerak tadi sukanya praktek kayaknya harus dimasukkan ke situ. Terus ada juga yang dengan menggambar atau mengamati gambar, ada yang seperti itu kayaknya. Saya harus mempersiapkan dengan 4 cara tersebut. Luar biasa. Bagus, Bapak punya ide. Nah, kira-kira ada nggak ya hambatan-hambatan kalau misalnya Bapak terhadap anak yang misalnya dengan 4 kategori tadi? Nah, itu kesulitannya mungkin kan ini dalam waktu yang sama. Misalnya pembelajarannya 2 jam, saya harus melakukan 4 hal. Di situ yang mungkin saya akan mengalami sedikit permasalahan. Bagaimana cara mengatur supaya 4 hal itu saya bisa lakukan dalam waktu yang tersedia. Mungkin itu permasalahannya. Kira-kira Bapak punya solusi nggak ya? Mungkin untuk solusi yang akan saya coba, karena ada 4 hal itu mungkin saya akan lakukan secara bergiliran. Selain itu anak-anak juga akan menerima penjelasan saya dari dengan 4 cara itu, sehingga nantinya mungkin ada yang suka praktek, tapi kan sebelum praktek mudah-mudahan dia harus mendengarkan dulu penjelasan dari saya. Begitu juga yang suka membaca, dengan saya jelaskan mudah-mudahan dia membaca buku itu akan lebih paham. Begitu juga yang suka melihat gambar atau menggambar. Jadi mungkin akan saya lakukan secara beruntun bergiliran seperti itu. Iya, bagus juga. Walaupun mereka punya gaya belajar berbeda, tapi mereka juga jangan sampai mereka juga hanya difokuskan pada kelebihan mereka, tapi mereka juga harus bisa menerima bahwa ketika harus mendengarkan penjelasan guru, anak-anak bisa fokus gitu Iya, ya. betul. Nah, kira-kira supaya anak-anak fokus itu, apakah Bapak punya cara biar fokus gitu ya? Untuk fokus itu mungkin saya harus RPP yang saya buat itu harus dibikin semenarik mungkin, disertai dengan mungkin alat peraga atau media. Mungkin seperti itu sehingga anak-anak terfokus ke titik yang ke depan lah. Ya, bagus sekali. Berarti rencana Bapak dan tujuan Bapak tadi kira-kira apa ya? Saya mungkin harus membuat RPP yang lebih baik sesuai karakteristik anak-anak saya, kemudian mempersiapkan alat peraga dan media yang sesuai. Seperti itu kurang lebih. Berarti metode atau strategi pembelajarannya seperti apa? Metode atau strategi pembelajarannya mungkin membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi sehingga mencakup 4 hal tadi. Oh iya, bagus sekali. Berarti kira-kira rencana yang akan Bapak laksanakan ini akan Bapak lakukan dalam jangka pendeknya kapan? Ya secepat mungkin, karena kan kita menghadapi waktu, kemudian saya ingin anak-anak itu langsung mengalami perubahan dalam hasil belajar saya. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan langsung mempersiapkan dan saya akan coba lakukan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Jangka panjangnya kira-kira Bapak? Kalau untuk jangka panjang, kalau memang nanti itu baik, mereka akan saya lanjutkan terus dan saya tingkatkan lebih banyak. Oke, jadi yang harus Bapak perhatikan dalam rencana pembelajaran yang Bapak buat itu kira-kira apa saja yang Yang saya harus perhatikan mungkin harus membuat alat peraga atau mungkin media yang semenarik mungkin, tapi harus sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan video, ya video yang mudah dicerna oleh mereka. Kalau alat peraga mungkin yang tidak asing lagi bagi mereka, sehingga anak-anak pun mungkin di rumah kalau pengen melakukan sendiri selain di sekolah, mereka bisa menemukan alat-alat tersebut. Nah,
terkadang kita ketika sudah membuat alat peraga atau mau akan membuat alat peraga, mau melakukan pembelajaran rencana Bapak tadi, kadang-kadang kita menemui kendala ya Pak ya, hambatan atau kemudian kira-kira untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut, apa yang bisa Bapak lakukan? Ya mungkin kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar seperti mungkin, kecuali kalau tersebut tidak menggunakan. Kemudian video itu kita hadirkan dalam ruang itu dengan tujuan untuk membantu anak lebih mengikuti pelajaran. Mungkin itu yang bisa. Iya. Nah, misalnya di tempat Bapak itu internet bagaimana Bapak? Internet ada, tapi ya itu kadang-kadang ya sekali-sekali waktu ada permasalahan, begitu juga dengan jaringan listrik, kadang-kadang padam tiba-tiba, kadang-kadang ada, itu juga memang kadang-kadang menjadi hambatan saya, karena yang hal-hal seperti itu kan di luar kemampuan saya. Setelah mungkin menurut pemikiran saya nanti kalau masalah internet kan kita bisa macam video itu, kalau saya tidak mampu membuatnya saya download video itu, sehingga ketika ada jaringan rusak ya tidak ada masalah. Kalau masalah kelistrikan, kebetulan di sekolah kan kita ada inverter, sehingga kalaupun mati mendadak kita bisa gunakan inverter itu sehingga pembelajaran tetap berlangsung. Oh ya, luar biasa untuk mitigasinya, solusi dari solusi ya. Iya. Oke, nah kira-kira Bapak apa komitmen Bapak untuk rencana aksi Bapak tadi? Ya saya akan sungguh-sungguh berusaha melakukan hal tersebut demi anak-anak saya agar menjadi lebih baik, sehingga di kemudian hari waktu yang mereka sudah luangkan untuk datang ke sekolah itu tidak percuma. Begitu juga itu kan apa ya, titipan orang tua kepada saya, jadi saya harus bertanggung jawab mencerdaskan mereka sehingga mereka di akhir tahun nanti bisa betul-betul lebih baik, bisa naik kelas. Itu yang Jadi alasan Bapak tadi itu lebih bahwa anak adalah titipan ya Pak. ya, betul. Bapak akan bertanggung jawab terhadap komitmen Bapak ya. Siap. Karena kan benar, karena kita ini sebelum ini betul-betul dipandang oleh orang tua, masyarakat. Kemudian kita juga bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab kepada orang tua tetapi kepada Tuhan, kepada Allah ya Pak ya. Ya semoga apapun yang kita lakukan kita jalankan dengan ikhlas dan lillah ta'ala, insya Allah pasti kita akan mendapatkan kemudian kita juga suatu saat siapa tahu anak-anak yang membanggakan ya kita tidak pernah tahu sebagai seorang pendidik ini luar biasa loh. Kita tidak akan pernah tahu suatu saat bahwa mungkin ada salah satu dari anak-anak kita yang bisa mengangkat kita di surganya Allah, karena kan guru ini pekerjaan yang mulia. Suatu saat nanti di akhirat itu akan ada satu pintu surga yang dimana itu tulisannya adalah khusus untuk guru ya Pak ya. Luar biasa, jadi terima kasih ya Pak ya. Bapak sudah menemukan solusi. Kira-kira refleksi nih Pak ya, bagaimana dari hasil diskusi kita tadi, perasaan Bapak? Jadi tadi awalnya ketika saya kesini itu masih, kalau benang itu masih ruwet lah, karena kok selama ini saya belum menemukan, tapi ternyata setelah kita bincang-bincang di sini saya sudah menemukan harapan dan saya yakin hal itu nanti bisa saya wujudkan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya mengalami kendala lagi, jangan Tuhan dan Ibu membantu saya ke depan saya, karena saya yakin anak-anak itu bisa berubah, terutama ya, dari cara saya mengajar dan sebagainya. Terima kasih juga Bapak. Bapak sudah mau berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama. Kita sama-sama bisa memberikan pendidikan terutama di sekolah kita. Mungkin begitu dulu Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Silahkan aktivitasnya dilanjutkan. Saya mau ke kantor dulu Bu. Terima kasih Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sudah pada sarapan dari rumah? Baik, kalau sudah
kelas ke depan pimpin doa. Semuanya duduk yang baik. Doa selesai. Siap, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, Pak Guru pengen tahu hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Berarti hari ini kita bisa memulai dengan pelajaran. Baik, hari ini adalah awal kita bertemu di kelas 5 ya. Semuanya sudah di kelas. Pak Guru harap selama kurang lebih 1 tahun belajar dengan Pak Guru, anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ada buku paket yang sudah Pak Guru bagikan, nanti bisa dilihat di halaman 3 tentang cahaya dan pemanfaatannya. Jadi dalam pelajaran ini Pak Guru berharap nanti setelah kita belajar, anak-anak bisa mengetahui sifat-sifat perambatan cahaya, ya. Nanti kita belajar bersama. Baik, di sini Pak Guru sudah kelompokkan sesuai minat bakat kalian. Yang di sebelah kiri Pak Guru ini adalah anak-anak yang suka mendengarkan, yang suka menonton video. Nanti Pak Guru sudah siapkan videonya ya. Kemudian yang di depan lurus dengan Pak Guru ini anak-anak yang suka mendengarkan. Nanti Pak Guru akan berikan penjelasan, tapi teman-teman lain juga harus ikut mendengarkan. Nah, kemudian yang sebelah kanan Pak Guru ini adalah anak-anak yang suka mempraktekkan segalanya. Yaitu Pak Guru perhatikan, kalau dengan praktek kalian akan lebih paham. Ya, kemudian yang paling sebelah kanan pinggir itu adalah kelompok anak-anak yang suka melihat gambar, membaca keterangan gambar, bahkan suka menggambar. Baik, kita Pak Guru akan usahakan agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, perhatikan baik-baik. Pak Guru akan memberikan penjelasan singkat tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu adalah sesuatu yang nampak tapi kadang-kadang tidak bisa kita pegang ya. Ada seperti tidak ada. Tidak ada padahal dia ada. Nah, cahaya ini sangat penting karena tanpa cahaya maka kita akan mengalami apa? Kalau tidak ada cahaya, apa yang akan kita alami? Iya, gelap. Seperti waktu malam. Kamu kalau di dalam ruangan itu lampu padam, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita harus menggunakan apa? Senter. Apalagi yang kita bisa gunakan biar ada cahaya. Oh, masa di dalam rumah pakai obor? Iya, lampu darurat, mungkin pakai aki atau lilin juga. Nah, lampu oblik. Nah, jadi cahaya ini sangat penting. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat cahaya supaya kita bisa mengenal. Ya, perhatikan baik-baik. Sifat cahaya yang pertama, ternyata cahaya itu merambat secara lurus atau merambatnya lurus, ya. Nah, jadi sumber cahaya yang paling utama di bumi adalah matahari. Sehingga waktu siang ada matahari, kita bisa melihat dengan jelas. Nanti kita akan lihat video maupun kalian akan mempraktekkan bahwa cahaya itu berjalan lurus. Jadi kalau ada pintu ini kita tutup, maka cahaya dari luar akan terhalang oleh pintu sehingga tidak bisa masuk. Tapi cahaya juga mempunyai sifat yang kedua. Ternyata cahaya itu bisa menembus benda bening. Nah, benda apa saja yang bening? Kaca. Bisa nggak ditembusin oleh cahaya? Oh, bisa. Apalagi selain kaca? Oh iya, air. Kalau kita berenang di dalam air itu di siang hari cahaya tembus sampai ke dalam sehingga kita bisa melihat ikan yang berenang. Tapi kita supaya mata tidak sakit harus memakai apa? Kacamata renang. Nah, itu di depannya ada apanya itu? Ada kacanya. Kenapa kita bisa melihat? Karena kacanya bening. Coba kalau pakai kacamata yang dicat hitam, bisa lihat tidak? Ya, tidak bisa. Baik. Jadi sifat yang kedua, cahaya itu bisa menembus benda bening.
Yang ketiga, kamu pernah nggak pegang cermin? Pernah ya, biasa ini laki-laki kalau keluar ada cermin patah dipegang. Apa yang terjadi ketika kamu gerak-gerakan terkena cahaya matahari? Ya, dia memantul. Yang tadinya harusnya mengenai kalian, karena ada cermin yang kita pegang, dia dipantulkan kembali mungkin ke arah dinding atau ke arah pohon, sehingga di sana seolah-olah ada cahaya seperti senter di malam hari. Nah, itu berarti cahaya bisa apa? Dipantulkan dengan menggunakan alat-alat seperti contohnya tadi cermin. Nah, kemudian ada sifat lagi yang berikutnya, cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini terjadi apabila cahaya itu melewati dua zat yang berbeda kerapatannya, maka dia akan dibelokkan atau dibiaskan. Nanti kita akan lihat videonya ya, juga kita akan praktekkan. Nah, yang terakhir, sifat cahaya yang terakhir itu ternyata cahaya dari matahari yang warnanya putih itu bisa diuraikan menjadi bermacam-macam warna cahaya. Nah, salah satunya bila ada hujan, kamu biasanya muncul apa itu? Nah, pelangi. Kenapa kok pelangi itu warnanya apa itu? Merah, kuning, hijau. Nah, dan di antara itu kayaknya ada warna-warna yang tidak jelas ya. Sebetulnya itu ada 7 warna anak-anak. Cuma yang nampak jelas oleh mata kita ada 3. Merah, kuning, hijau. Nah, kenapa terjadi itu? Padahal kan dari matahari cahayanya putih itu. Ternyata warna putih itu kalau diuraikan akan terbentuk bermacam-macam warna. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan bagikan ini yang suka melihat gambar ya. Nanti amati, ada keterangannya juga bisa dibaca. Sehingga nanti apa yang tadi Pak Guru jelaskan dengan kalian membaca, kalian akan lebih paham. Kemudian yang nonton video, nanti Pak Guru siapkan video ya, kalian boleh nonton. Tapi teman-temannya yang lain juga mau nonton boleh. Silakan. Mungkin Pak Guru bagus itu atau di depan sini ya? Pak Guru bagus itu ya? Ini karena lampu lagi padam, kita pakai laptopnya Pak Guru saja. Mari dekat-dekat di sini, boleh. Ada yang berdiri juga nggak apa-apa. Nah, perhatikan video tentang sifat-sifat cahaya. Mari sini ke depan sini, dekat-dekat sini. Anas ke depan, ayo. Dekat sini ya, kalian ya duduk sini, boleh bawa bangkunya ini. Biar kalian duduk rapat, nanti dikembalikan lagi. Ya, duduk sini. Oh, ayo, kelihatan dekat-dekat nggak apa-apa. Iya, sini geser-geser dikit. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Kalian Adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Pak Guru nggak mau Cahaya center, energi tapi yang sangat di penting Pak Guru untuk ada seluruh bisa hidup untuk ini. center. Kita akan Tanpa menggunakan cahaya, center ini kehidupan di untuk bumi tidak akan mempraktekkan. dapat Nah, berjalan siapa yang dengan pegang? sempurna. Ngapain? Karena Ya. seluruh hidup Coba. tergantung pada adanya Sama cahaya, temannya sini, baik kumpul itu semuanya. hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang Coba harus praktekkan bahwa cahaya itu bisa menembus benda bening. Bisa menembus berjalan lurus ya. Coba kalau ini center ini kan di jalan. Kalau dipilih di sini ada nggak kelihatan? Coba bukunya yang kamu sini Segala baca. cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Terangkat tidak di sini? Memberikan keuntungan Coba diangkat. manusia. Nah, baru terang. Tutup lagi. Adalah cahaya center yang berbentuk Coba lurus praktekkan dan bahwa cahaya dia bisa visual menembus di pinggir pantai. benda bening. Cari benda yang bening. Cahaya dapat Sama-sama. dipantulkan. Ketika sempurna terkena Boleh, cahaya, itu. cahaya tersebut akan Bagaimana? Nampak nggak? Coba tangannya bisa. Kurang tidak? Cahaya dapat berubah menjadi bulan. Nampak ya? Pantulan teratur. Kalau di sini yang tidak bening bisa nggak? Nggak ada. Kalau di sebelah? Oh, ternyata dia bisa menembus benda bening. Paham ya? Oke. Cahaya dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin.
Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya Coba paling baca sempurna buku yang dengan ada di memantulkan sini. teratur. Coba Baik itu dipahami. menggunakan cermin Ya, cekung dibaca yang ataupun ini. cermin cekung. Baca ini adalah Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, banyak benda dapat baca dibaca dari dengan mulai baik. ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Ini adalah Pemantulan daun sifat atau cahaya. infus Kalau ada yang tidak paham nanti tanya ke Pak Guru ya. Oke, silakan dibaca. Karena adanya bekas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah lambat. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan, ada yang nonton video, mendengarkan penjelasan Pak Guru, ada yang membaca dari buku, ya kan? Ada yang mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang Pak Guru kasih tugas untuk kalian isi ya, dijawab. Ada pertanyaan Pak Guru bagi ke tiap-tiap kelompok. Silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab. Jangan lupa kelompok kalian ditulis. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sana kelompok 4. Ya, baca dulu dengan teliti pertanyaannya, kemudian dijawab bersama-sama. Ayo dikerjakan bersama-sama. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, sudah selesai. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ke Pak Guru. Bagaimana, sudah pada selesai? Sini kayaknya sudah nih. Kelompok lain bagaimana, sudah selesai semua? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang coba diletakkan alat tulisnya, semuanya berdiri menghadap ke Pak Guru. Semuanya berdiri. Ya, kita tepuk semangat dulu supaya bersemangat kembali ya. Tepuk semangat. Iya, sudah semangat kembali. Baik, karena sudah selesai mengerjakan tugasnya, sekarang waktunya untuk anak-anak presentase. Kelompok mana yang mau presentase duluan? Oh, kelompok sana. Silakan ke depan. Ya, teman-teman, ayo semuanya badan menghadap ke sini untuk mendengarkan presentase dari teman-teman kita. Silakan. Yang silakan di kelas akan terlihat apa? 2. Pelangi. Cahaya dapat diuraikan. Ya, jadi persentase dari kelompok 1 ini dia menggambar yang pertama apa ini? Gelas berisi air, kemudian dimasukkan apa? Pensil ya. Nah, ternyata pensil akan nampak seperti gambar ini. Dia terlihat seperti apa ini? Seperti patah. Ini sebagai contoh bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang kedua, teman kita ini, kelompok ini, dia menggambar apa ini? Pelangi. Ya, ini ada warna apa saja? Merah, kuning, biru. Ya, ini sebagai bukti bahwa cahaya itu dapat apa? Diuraikan. Ya, oke. Ada teman-teman kelompok lain yang mau bertanya? Ya, mau bertanya apa? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok ini. Tepuk tangan. Silakan kembali. Yang berikut, silakan. Mana yang mau presentasi? Oh, kelompok ini. Mari ke depan. Ya, silakan. Kasihkan. Tolong teman-teman yang lain dengarkan. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Ya, silakan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sifat-sifat cahaya. Di menghadap kamu kan tulisan nggak usah. 1.
merambat lurus. Contoh saat senter gerakan cahaya merambat lurus. 2. Dapat dipantulkan. Contohnya cermin. 3. Dapat dibiaskan. Contoh pensil dalam gelas yang berisi air. 4. Dapat diuraikan. Contoh lampu. 4. Dapat menembus benda bening. Contohnya cermin atau air. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok lain tentang sifat-sifat cahaya yang tadi dipresentasikan kelompok 2? Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus ya. Jadi tadi dari presentasi ada yang berupa gambar, kemudian ada yang dibacakan tadi sudah mencerminkan sifat-sifat cahaya. Ya, selanjutnya untuk kelompok berikut, kelompok mana yang siap, anak-anak? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya, bagaimana pelajaran hari ini? Seru ya? Kenapa kok seru? Menyenangkan. Karena tadi ada yang nonton apa? Video. Ada lagi tadi apa? Oh iya, praktek menggunakan senter pakai HP. Nah, sekarang ingat nggak sifat-sifat cahaya yang tadi kita bahas tadi? Yang pertama Pak, cahaya itu ya merambat lurus. Yang kedua apa? Dapat dipantulkan. Ya dapat dipantulkan. Apa lagi? Dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Dapat diuraikan. Dapat diuraikan. Satu lagi? Dapat Iya, dapat menembus benda bening. Tadi contohnya kaca, kamu kelompok sini praktek ya. Baik, jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Setelah ini nanti anak-anak bisa istirahat. Nanti setelah istirahat kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.